Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Jadi teman-teman, di sini saya sudah berada di sekitaran kampus yang dimana di sini terdapat tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut. Pteridophyta merupakan divisi tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki pembuluh pengangkut, xilem dan floem, reproduksi secara seksual dengan spora. Pteridophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu Lycopodiopsida dan Polypodiopsida. Lycopodiopsida merupakan kelas Pteridophyta yang paling primitif. Anggota kelas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: batangnya bercabang-cabang, daunnya kecil dan tidak lebar. Contoh anggota kelas ini adalah paku ekor kuda. Polypodiopsida merupakan kelas Pteridophyta yang paling banyak jenisnya. Anggota kelas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: batang yang berbuku-buku, daunnya lebar dengan memiliki tulang daun. Contoh anggota kelas ini adalah paku air, paku lidah, dan paku tanduk rusa. Pteridophyta memiliki reproduksi secara seksual dengan spora. Daur hidup Pteridophyta diawali dengan fase gametofit. Gametofit merupakan fase yang menghasilkan gamet, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Gametofit dapat berupa protonema atau protalus. Protonema merupakan fase gametofit yang berbentuk benang halus. Protonema dapat tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab dan teduh. Prototalus merupakan fase gametofit yang berbentuk seperti hati. Prototalus dapat tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab dan terkena sinar matahari. Proses fertilasi terjadi ketika spermatozoid membuahi ovum. Fertilisasi menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi sporofit. Sporofit menghasilkan fase yang menghasilkan spora. Sporafit tumbuh dari zigot yang kemudian membentuk akar, batang, dan daun. Spora yang dihasilkan oleh sporofit akan jatuh ke tempat yang lembab dan kemudian berkecambah menjadi gametofit. Daur hidup Pteridophyta ini disebut dengan daur hidup metagenesis. Pteridophyta memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai tanaman hias, sebagai tanaman obat, yang dimana beberapa jenis Pteridophyta seperti paku ekor kuda mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai obat, sebagai bahan makanan, yang dimana beberapa jenis Pteridophyta seperti paku tanduk dapat dimakan, dan sebagai bahan baku kerajinan. Pteridophyta merupakan tumbuhan yang penting bagi ekosistem. Pteridophyta dapat menyerap air dan karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Pteridophyta juga dapat menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Bryophyta merupakan divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Bryophyta memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak memiliki pembuluh pengangkut, reproduksi secara seksual dengan spora. Bryophyta dibagi menjadi tiga kelas, yaitu lumut daun Bryopsida, lumut hati Hepaticopsida, dan lumut tanduk atau Ceratophyta. Lumut daun memiliki ciri-ciri sebagai berikut: daunnya lebar dan memiliki tulang daun, memiliki rizoid sebagai pengganti akar.
Contoh anggota kelas ini adalah lumut daun sejati, lumut sarang burung, dan lumut sarang semut. Lumut hati memiliki ciri sebagai berikut: daunnya kecil dan berbentuk seperti hati, memiliki rizoid sebagai pengganti akar. Contoh anggota kelas ini adalah lumut hati sejati, lumut hati lembaran, dan lumut hati kipas. Lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut: daunnya kecil dan berbentuk seperti tanduk, memiliki rizoid sebagai pengganti akar. Contoh anggota kelas ini adalah lumut tanduk sejati, lumut tanduk lembaran, dan lumut tanduk kipas. Bryophyta memiliki reproduksi secara seksual dengan spora. Daur hidup Bryophyta diawali dengan fase gametofit. Gametofit merupakan fase yang menghasilkan gamet, yaitu sel kelamin dan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Gametofit dapat berupa protonema atau prototalus. Bryophyta memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai tanaman hias, sebagai obatan, yang dimana beberapa jenis Bryophyta seperti lumut hati sejati mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai obat, dan sebagai bahan baku kerajinan seperti lumut sarang semut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Bryophyta merupakan tumbuhan yang penting bagi ekosistem. Bryophyta dapat menyerap air dan karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Lumut kerak atau lisenes merupakan bentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan ganggang. Dari hubungan simbiosis mutualisme, jamur memperoleh makanan hasil fotosintesis ganggang karena ganggang bersifat autotrof. Sementara itu, jamur yang heterotrof dapat menyediakan air, mineral, dan melakukan pertukaran gas serta melindungi ganggang. Selain itu, lumut kerak ini juga dapat mengikat nitrogen di udara. Lumut kerak tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran lahar gunung berapi, gurun, hutan bekas kebakaran, hingga kutub yang bersuhu dingin. Lumut kerak memiliki manfaat seperti sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan, di bidang industri sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik, dan menyerap sulfur nitrogen yang merupakan komponen pencemaran udara, sehingga lisenes dapat dijadikan petunjuk adanya polusi udara. Ciri-ciri lisenes terdiri dari dua organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Aksomycota dan Basidiomycota dengan alga biru atau alga hijau. Habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, batu, karang. Bentuk tubuh berupa talus yang tipis pada irisan melintang. Talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak, dan diantaranya terdapat kelompok alga. Lisenes di bagian tubuh atau sering disebut talus yang secara vegetatif ini hampir sama dengan alga atau jamur. Talus berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa jenis spesies ada yang berwarna kuning, orange, coklat, atau merah dengan habitat yang bervariasi. Secara garis besar, susunan anatomi lisenes dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau kortes, lapisan gonidium, dan lapisan empelur. Siklus hidup lisenes itu sangat mudah, dia dapat tahan terhadap kekeringan dan dalam kurun waktu yang lama, dan reproduksi secara aksesual dengan fragmentasi atau soredium, dan secara seksual terjadi pada masing-masing anggota simbiosis. Contohnya Psychia, Parmelia, Usnea, dan sebagainya. Jenis-jenis lisenes: yang pertama Frutose, yang kedua Foliose, yang ketiga Fruticose, dan yang keempat Specimulose.